selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Salam juga untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming. Mari kita akan memulai ibadah kita akan memohon berkat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Adapun segala pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan penuh kasih setia senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai, memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Luar biasa, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan juga merasakan bahagia pada hari ini. Kita bersama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Ketika pemerintah masih mengatakan bahwa saat ini kita tidak boleh untuk berjabat tangan, kita tidak boleh untuk bergandengan tangan, tapi kita mau sama-sama. Mari sama-sama kita merangkul, mari sama-sama kita bergandengan tangan dalam satu iman untuk memuji Tuhan. Di dalam setiap doa kita, mari kita sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus, hari ini kami rasa bahagia karena kebaikan dalam kehidupan kami Bapa. Mari sama-sama kita bersuka. Berkumpul bersama saudara seiman.
tanggal 14 Maret ini adalah minggu kedua di bulan Maret ya. Yang mungkin bagi sebagian orang merasakan bahwa Tuhan kok waktunya kok rasanya kayak cepat sekali ya. Kayak baru bangun tidur tadi pagi kok tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu ini sudah bulan Maret. Dan mungkin ada yang merasa bahwa kok hidupku masih seperti ini aja ya Tuhan. Kok kehidupanku masih seperti ini saja, kok permasalahanku masih itu saja. Tetapi di sini kita mau katakan bahwa sudah benarkah kehidupan kita, keintiman kita dengan Tuhan? Sudah benarkah urusan pribadi kita dengan Tuhan? Sudah benarkah ibadah dan doa kita kepada Tuhan? Jangan selalu kita menggerutu tentang permasalahan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau bersama-sama, Tuhan, aku yakin dan percaya ketika aku memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, ketika aku memiliki kehidupan pribadi, ketika aku mengingini keinginan yang lebih baik lagi, ketika aku ingin memiliki perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, Tuhan akan memiliki setiap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merasakan semakin hari bukan semakin mudah, tetapi kok semakin berat, semakin hari kok semakin seperti ini, tetapi kita mau, Tuhan ampuni Tuhan kehidupanku, Tuhan ampuni setiap masa laluku. Aku mau Tuhan di sisa kehidupanku yang kita sama-sama nggak tahu sampai kapan Tuhan memberikan kita nafas untuk hidup, tetapi kami mau bersatu hati pada Tuhan. Bahwa di sisa kehidupan kami harus menyenangkan hati Tuhan, harus menyukakan hati Tuhan, harus berkenan di hadapan Tuhan, harus menjadi dampak yang baik untuk lingkungan kemanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan kami hanya meletakkan pengharapan kami kepada kaki-Mu saja Bapa. Biarkan kami untuk semakin hari semakin memiliki keintiman yang baik dengan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang semakin rindu, semakin haus Tuhan, untuk semakin hari mengejar hadirat-Mu. Semakin hari semakin ingin memiliki perjumpaan pribadi dengan Engkau Bapa. Silakan Kau berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Kami berserah penuh. Tuhan Yesus Kau baik Tuhan. Yesus. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat Ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku,
kami diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji Engkau, bila pujian kami merupakan dupa yang harum yang membumbung tinggi sampai ke tahta-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapan yang sama mengurapi kami semua. Berikan pengertian dan pemahaman supaya kami mengerti dengan jelas rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sediakan hati kami untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Semuanya sehat? Amin. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur semua dalam keadaan sehat. Dan kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal 121. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini yaitu Tuhan ada dalam segala keadaan. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan ada, yaitu menunjukkan eksistensi keberadaan Tuhan di dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan itu berbicara mengenai situasi dan kondisi apapun. Dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan ada. Amin. Ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 121 ini, pemazmur pada waktu itu dia mengadakan perjalanan, menempuh perjalanan ziarah menuju Yerusalem. Pemazmur menyadari bahwa dalam perjalanan menuju Yerusalem ada ancaman, ada halangan ketika menuju Yerusalem, terutama perampok-perampok yang ada. Ketika pemazmur ini berjalan, dia melihat barisan gunung-gunung. Ketika menyadari bahwa ada ancaman, ada halangan, perampok-perampok yang ada, dia berharap bahwa di balik gunung itu akan datang seorang penolong yang akan menolong dirinya. Tetapi saudara perhatikan di sini, ya, ayat 2 merupakan satu kata-kata. Dia sadar bahwa pertolongannya bukan dari balik gunung-gunung itu, tetapi pertolongannya itu ada oleh karena pencipta gunung itu, yaitu Allah, Khalik langit dan bumi. Dia sadar bahwa pertolongannya itu bukan dari balik gunung-gunung yang ada, tetapi sesungguhnya pertolongan itu yaitu pencipta langit dan bumi yang menciptakan gunung-gunung itu, yaitu Tuhan Allah Israel, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika pemazmur ini sadar
bahwa sesungguhnya pertolongan itu datang dari Tuhan. Disitulah pemazmur mengalami yang namanya apa? Ketenangan. Amin. Ya. Kalau dalam hidup kita sadar bahwa Tuhan itu ada, karena Tuhanlah yang kita sembah, Dia hadir dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara dan saya pasti akan mengalami yang namanya ketenangan. Amin. Yang namanya ketenangan itu dalam hidup kita. Mungkin pada awalnya seperti pemazmur, dia merasa ada ancaman, ada gangguan ketika dia berjalan menuju Yerusalem. Dia takut sekali ketika ada perampok-perampok yang ada, yang menghalangi perjalanannya. Tapi dia sadar bahwa Tuhan ada. Tuhanlah Allah Israel. Amin. Tuhanlah Allah Israel. Ya, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Saya katakan Tuhan itu bukan CCTV yang cuma bisa menangkap gambar tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan bukan CCTV dan Tuhan juga bukan satpam. Yang mungkin satpam itu ketika ada perampok dengan bersenjata, satpam itu kalah. Atau Tuhan itu bukan sekedar alarm yang cuma memberikan peringatan ketika ada dalam bahaya, tetapi sesungguhnya alarm itu tidak bisa memberikan pertolongan. Tuhan lebih dari itu dalam kehidupan kita. Ya, hari ini mulai diberlakukan e-tilang, ya, tilang elektronik. Kalau saudara nanti jalan naik motor hati-hati, ya. Kalau berbelok harus pakai rating. Kalau belok tidak pakai rating kena sanksi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah penolong dan penjaga Israel. Tuhanlah penolong dan penjaga saudara dan saya. Dia tidak terlelap, Dia tidak tertidur, bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada. Tuhan ada, berbicara, Tuhan itu hadir, omnipresent. Tuhan itu hadir, Tuhan itu maha hadir dalam kehidupan kita, di mana saja dan kapanpun Tuhan ada, Tuhan hadir dalam hidup saudara. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, ya, dalam segala keadaan, dalam situasi kondisi apapun Tuhan ada, Tuhan hadir dalam hidupmu. Itu yang perlu kita sadari. Kalau saudara tidak sadar, saya percaya saudara pasti tidak akan mengalami yang namanya ketenangan. Tapi ketika aku berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan aku sadar, aku mengalami ketenangan ketika aku berjalan dalam kehidupan ini. Ya. Dia omnipresent, Allah yang maha hadir. Ya. Tuhan ada di sini. Tuhan juga ada di rumah kita. Tuhan ada di mana-mana. Bukan berarti Tuhan itu banyak, bukan. Karena Dia omnipresent, maha hadir. Dengan pribadi yang sama, Dia ada hadir dalam hidupmu. Ya. Bapak Ibu Saudara, maha hadir itu berbicara hadir di setiap waktu dan tempat. Di setiap waktu dan tempat. Jadi Allah hadir, Dia tidak terbatas tempat dan ruang. Ya, Dia tidak terbatas oleh waktu yang ada. Saat ini kita menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Di tempat yang lain mereka juga menyembah kepada Allah yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan juga hadir di tengah-tengah penyembahan umatnya. Di sini pun Tuhan hadir di tengah-tengah penyembahan umat yang ada di tempat ini. Kita sadar dalam kehidupan kita,
bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Berkat yang kita rasakan akan kehadiran Tuhan. Saudara perhatikan di situ ayat 3a. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Amin. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Bahkan dia akan menopang kita. Tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang percaya. Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah menuntun saudara sedemikian rupa. Tuhan, Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Ketika kita mengalami ketakutan, ya, biasanya itu lutut itu bergetar, ya. Tapi Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Oleh karena ketakutan-ketakutan yang ada. Oleh sebab itu kita serahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, ketika Tuhan hadir, Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat, ya, 3b, bisa dilanjut dengan ayat 4, sama itu ya. Tapi saya akan baca ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Jadi kita bersyukur, kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Amin. Menyembah kepada Tuhan yang hidup. Dia sekali-kali, Dia tidak akan pernah terlelap dan Dia tidak pernah tertidur. Coba bayangkan kalau kita membayangkan kalau Tuhan itu seperti manusia. Dia bisa tertidur, bisa terlelap. Saya percaya semuanya akan kacau. Ya, semuanya akan kacau. Mungkin bisa jadi matahari tidak terbit di timur, tapi terbit di barat. Tapi Tuhan kita ajaib, sungguh dahsyat adanya. Dia tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya, bahkan Tuhan memberkati kita ketika kita tidur. Amin. Tuhan memberkati kita ketika kita tidur. Tuhan tidak pernah tertidur, bahkan Dia akan memberkati kita. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah berkat yang kita rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Ya, oleh karena ketakutan dan kekhawatiran kita. Dan Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur dalam menjaga hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau tidak pernah melepaskan hidup kami. Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami. Engkau ada, Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala persoalan yang kami hadapi, Tuhan ada. Tuhan bersama dengan kami. Dan kami tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hari esok, menghadapi hidup ini yang semakin berat, tapi Tuhan selalu menopang kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kaki kami goyah. Bahkan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kami karena Engkau tidak akan melepaskan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Meteraikan firman itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan firman itu akan menjadi kekuatan kami dalam menghadapi hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya silakan kepada Bapak Saudara.
Ya, puji Tuhan kita sudah diberkati, roh kita sudah disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita berdoa supaya setiap firman terus senantiasa mengokohkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Muda Yohanes yang sudah menyampaikan firman di sesi yang pertama, pada sesi yang pertama. Bapak Ibu Saudara, saya perlu menyampaikan ada beberapa informasi untuk Bapak Ibu bisa pahami bersama-sama. Untuk yang pertama itu tentang sakramen baptisan air. Jadi kita akan mulai katekisasi, itu sudah saya infokan juga di grup, tapi ini untuk mengingatkan kembali, mulai hari Rabu besok ya, jam 7 malam kita akan ada katekisasi. Jadi diingatkan bagi putra-putri jenengan atau cucu atau saudara yang akan mengikuti baptis, jadi hari Rabu malam jam 7 kita akan ada katekisasi ya. Bagi yang belum mengisi formulir, itu di dekat komputer itu sudah kami sediakan untuk formulir, nanti bisa diambil. Oke, itu yang pertama tentang sakramen baptisan air. Nanti kita akan laksanakan sekitar bulan Juli. Kemudian berikutnya untuk informasi ibadah, nanti Bapak Ibu bisa membaca di info Giarmed yang nanti kita akan share di sana. Tapi saya akan mengingatkan bahwa minggu depan tanggal 21 ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi mari kita akan persiapkan diri kita, hati kita, untuk kita akan sama-sama diberkati melalui ibadah yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian berikutnya saya menyampaikan kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret 2021. Untuk tanggal 15 Bapak Andreas Mardianto atau Bapak Anto yang hari ini hadir ya. Selamat ulang tahun Pak Anto. Yang keberapa ini saya. Kemudian berikutnya ini sudah tidak bersama dengan kita, Bapak Yunus Elvanus ya, tanggal 16. Tanggal 18 Saudara Samuel Adimas Putra. Kemudian tanggal 19 Bapak Yuas Mariono. Kemudian tanggal 20 Ibu VB Maningsih atau Ibu Sukono. Jadi selamat ulang tahun buat setiap jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun, Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka itulah menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan kegiatan ibadah dan juga beberapa informasi tambahan. Oke, berikutnya kita akan memberikan persembahan ekstra khusus untuk persembahan pembangunan atau renovasi gereja. Kita akan iringi dengan satu pujian berkat anak cucu. Tuhan
berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi yang pertama ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk menyerahkan persembahan untuk renovasi gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap biaya dana yang kami butuhkan dalam perbaikan gereja ini ya Tuhan. Engkau yang akan menyediakan seberapapun besar keuangan yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau Tuhan yang kaya, Engkau Tuhan yang memiliki alam semesta ini, Engkau Tuhan yang berkuasa di surga. Sehingga kami percaya apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami akan Tuhan sediakan. Kami berdoa untuk mendoakan untuk setiap anak-anakmu yang juga boleh terlibat mendukung melalui keuangan kami ya Tuhan, baik melalui janji iman ataupun melalui persembahan kami yang kami berikan setiap minggunya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan Tuhan supaya apa yang kami berikan ini tidak akan mengurangi apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan setiap kehidupan kami, kebutuhan dalam hidup kami di setiap harinya Tuhan. Jika kami berdoa pagi hari ini, berkati apa yang menjadi usaha pekerjaan kami, berkati dalam rumah tangga kami, berkati dalam kebutuhan kami setiap harinya Tuhan. Kami mempercayakan apa yang menjadi program gereja dalam perbaikan di tempat ini, kami percayakan di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di surga, di ibadah ini kami juga berdoa, mendoakan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh atau kondisi fisik mereka yang kurang fit ya Tuhan, sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk menyerahkan Ibu Dila, kami berdoa untuk menyerahkan Ibu Sri, kami berdoa untuk menyerahkan Bapak Tio, kami berdoa untuk menyerahkan Bapak Amin, kami juga berdoa untuk menyerahkan Cik Syu ya Tuhan. Dalam kondisi kelemahan fisik mereka ya Tuhan, kami doakan supaya Tuhan yang akan campur tangan. Kami berdoa ya Tuhan dengan kuasa-Mu, pulihkan kesehatan mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali fit, boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami doakan untuk para lansia yang tidak bisa beribadah karena kondisi usia mereka ya Tuhan dan juga keterbatasan fisik mereka. Kami doakan untuk menyerahkan untuk Ibu Sukini, kami berdoa untuk menyerahkan Ibu Yatina, kami berdoa untuk menyerahkan Bapak Ngadiono Tuhan. Kami berdoa biarlah kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa ada atas kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap berharap dan memandang kepada Tuhan, supaya hari-hari mereka tidak diisi dengan keluhan ya Tuhan, tetapi mereka tetap memiliki kekuatan, berharap dan bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Bapak, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa menyerahkan apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, tolonglah seperti firman-Mu pagi hari ini. Dari manakah datangnya pertolongan kami, bahwa sesungguhnya pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Sehingga kami berdoa ada pertolongan buat jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka, baik dalam rumah tangga mereka, baik juga dalam perekonomian mereka, dalam pekerjaan mereka, ataupun dalam setiap studi sekolah mereka. Tuhan akan menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan dalam pergumulannya, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur ibadah boleh Engkau sertai, boleh Engkau berkati untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sesi yang pertama ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan terus senantiasa memberkati setiap pelayanan mereka, terlebih untuk di sesi yang kedua nanti. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri kemampuan kepada kami. Bahkan Engkau juga yang akan memperbaharui pengurapan kami, memberikan pengurapan yang baru untuk melayani di sesi yang kedua nanti ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dan juga untuk mereka yang tidak hadir yang mengikuti ibadah secara streaming.
berkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan ada atas mereka semua. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, untuk kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan menyertai dan memberkati akan setiap perjalanan kami. Kami berdoa juga untuk menyerahkan keuangan kami ya Tuhan, kiranya Kau akan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang kami berikan, baik dalam persepuluhan, dalam bentuk persepuluhan atau persembahan khusus yang lain yang akan kami berikan. Kami doakan kiranya Tuhan Kau akan menerimanya, sehingga persembahan kami berkenan kepada Engkau. Berkati bendahara yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan di tempat ini ya Tuhan. Kami percayakan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan sebentar kami akan pulang, mohon penyertaan daripada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati pada pagi hari ini, maka sekarang pulanglah kembali ke dalam aktivitasmu, ke dalam keluargamu, dan terimalah setiap berkat yang Tuhan berikan pagi hari ini. Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah sekolahmu, studimu, diberkatilah pelayananmu dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kita hidup dalam berkat Tuhan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pulang. Shalom. Selamat bersaat waktu sejenak. Jangan lupa untuk memberikan persembahan, cuci tangan, tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.